Ya, sejak ibu habis operasi dan ibu pulang, dan kita nggak mengira hasil operasinya ternyata membuat kita semakin sedih. Jadi kami memutuskan bahwa ibu harus tinggal di rumah saya. Dan di detik-detik terakhir, Bapak menggedor kamar saya dan ibu dalam keadaan napasnya terengah-engah dan sangat cepat sekali. Dan saya sebelumnya sempat bermimpi. Saya bilang sama istri saya, waktu itu istri nanya, kamu kenapa gitu kan? Dikira istri saya biasanya kalau malam suka berdoa dan kadang saya menangis biasanya untuk bangsa, buat orang-orang yang saya cintai gitu. Tapi entah kenapa ketika itu saya ketiduran di kursi, saya bermimpi ibu saya meninggal. Saya bilang bapak saya sama kakak saya bermimpi ibu meninggal. Di situ ada saya, bapak dan istri saya. Dan entah kenapa saya tersedak-sedak menangis dalam mimpi itu. Dan istri saya nanya, kenapa? Saya cerita sama dia. Walaupun saya sudah ikut pria sejati tingkat strongman, tetap tegar di masa sukar, tapi tetap aja nggak bisa tegar. Melihat ibu saya, melihat bapak saya. Dan akhirnya ketika itu kami berdua mengajak bapak. Jadi sore harinya saya bilang, ketika saya berdoa, pagi hari saya berdoa dengan bapak. Waktu itu hari Sabtu dulu, istri saya bilang, ayo ke rumah bapak bawa anak-anak. Dan ternyata itu hari terakhir buat ibu saya melihat kakak saya, melihat semua yang ada di rumah itu. Ketika tengah-tengah, saya ngajak bapak saya berdoa. Saya bisikin ibu saya. Saya waktu itu hubungin Pak Thomas bilang, nanti jam 9 pagi saya akan video call sama ibu. Iya Pak. Ternyata rencana Tuhan itu beda. Ketika itu kami berdua berdoa bertiga. Dan saya bilang sama ibu saya, yuk kita mau mengampuni orang-orang yang menyakiti dan bahkan yang disakiti oleh kita. Saya melakukan pelayanan, seumur hidup saya baru melakukan pelayanan di mana saya di titik terakhir ibu saya harus lewat depan mata saya. Disitulah saya pakai minyak urapan, saya ambil bapak, saya bilang, Pak, kita doakan dulu. Saya urapi ibu saya dari kepala. Saya selalu berdoa sama Tuhan, saya minta belas kasihan Tuhan. Ketika saya lihat luka ibu saya minta belas kasihan Tuhan. Agar Tuhan mengasihi ibu saya dan mengampuni dosa-dosa ibu saya. Dan mengampuni dosa keluarga saya. Di titik itulah saya melakukan suatu pelayanan. Yang biasanya saya layani untuk orang lain, ternyata saya harus hadapi orang tua saya. Gak mudah untuk melayani orang tua sendiri ketika dihadapkan dengan hal-hal seperti yang saya takutkan. Tapi Tuhan, ketika itu saya doa, saya bilang, Pak, saya doakan minyak urapan, ibu agak tenang. Lalu saya keluar, saya baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Lalu saya nyanyi, Tuhan sungguh baik. Tuhan bilang, doakan lagi. Saya doakan terus. Terus minyak urapan lagi. Pak, kita minyak urapan, Pak. Mari kita doakan. Ternyata pas doakan ibu tenang, lama-lama dia bilang, terbukalah, buka. Apa yang dibuka? Saya bilang, apa yang dibuka? Pintu sudah saya buka. Jendela sudah saya buka. Apa yang dibuka? Ternyata ya kita nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan itu baik. Akhirnya pas saya doakan dengan minyak urapan itu, ibu lepas. Itulah saya jujur aja sama istri saya, kok saya cengeng ya, saya menangis. Ibu sudah sembuh total. Kita percaya ketika kita berdoa, ketika kita minta belas kasihan Tuhan turun, kita minta Tuhan yang Allah yang ajaib, dialah tabib segala tabib dan dokter segala dokter. Lalu kami udah tahu itu lewat, cuman kami untuk memastikan saja, ya kan. Dan itulah akhirnya kami proses pemakaman, akhirnya
harus sesuai dengan protokol, ya kan, protokol harus bungkus plastik dan lain sebagainya gitu. Terus kami tiba-tiba abang telepon Leoni, terus bilang di Filemon, oke Filemon, kita nggak perlu sedih karena ini sukacita kita, ini doa kita, permohonan kita. Saya percaya pintu yang terbuka yang dia bilang terbuka, itu adalah surga buat dia, dan dia sudah pergi ke surga bersama Bapak tinggal di sana. Itulah. Pak, nyampein? Hah? Mas? Saya mengenal Ibu dan sampai di saat-saat terakhir kalaupun kita ketemu waktu masih di ibadah, dia selalu bertanya kepada sepupu saya yang pada saat itu memang sama-sama tinggal di komplek BIN yang di Kalibata. Nah, karena ada satu sepupu saya juga yang tinggal dekat dengan Bapak dan Ibu di komplek BIN itu. Jadi ketika sudah sama-sama pensiun, sepupu saya juga sudah keluar dari komplek itu, Bapak Ibu juga sudah keluar dari komplek itu. Setiap kali ketemu di gereja dia selalu bertanya, gimana kabarnya? Ya, yang paling dekat dengan sepupu saya itu kakak saya, yang nomor 3. Saya agak jauh dengan dia. Ya, jadi saya bilang selalu, mas saya yang lebih tahu dengan sepupu yang adalah tetangga Bapak dan Ibu pada saat di Kalibata. Nah, saya percaya bahwa dipanggilnya Ibu itu bukan sesuatu yang terlambat karena pertolongan atau apapun. Ya, kita bisa mengupayakan, mengusahakan segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menahan. Ya, seperti firman Tuhan katakan, tiada yang dapat menahan angin, tiada yang dapat menahan hari kematian. Setiap kita pasti akan menghadapi kematian itu. Tetapi hari ini berita firman Tuhan biarlah memberikan kekuatan buat setiap kita, supaya kita memahami sesungguhnya apa yang dialami oleh Ibu dan apa yang menjadi janji Tuhan atas setiap orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang tidak asing buat setiap kita, saya ingin bacakan kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang pertama. Ya, perikop ini berjudul Rumah Bapa. Karena inilah tujuan setiap kita semua, rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan saya percaya apa yang dialami oleh Iman ketika saat-saat terakhir Ibu mau kembali ke pangkuan Bapa di surga, dia sudah melihat tempat itu. Dan dia sudah merasakan sukacita itu. Dan dikatakan, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi janji Yesus sendiri. Dia katakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini sesuatu yang kita harus pahami. Bahwa Tuhan menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian Yesus di kayu salib menyediakan tempat buat setiap kita. Dan dia memastikan supaya kita tahu jalan pergi ke situ, ke rumah Bapa. Tetapi Yesus berkata di ayat yang ke-6, ini ayat yang sungguh-sungguh menjadi ayat hafalan, bahkan ayat yang paling mendasar untuk setiap kita. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, saya percaya Ibu sudah sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya kita sudah melihat dia ada di dalam iman percayanya. Dan kita sungguh yakin dan percaya bahwa dia sudah ada di dalam kekekalan yang Allah sudah tetapkan di dalam hidupnya. Bahkan dia sudah ada di rumah Bapa
rumah yang Tuhan Yesus sudah siapkan ya untuk setiap orang percaya. Dan Ibu sudah one step ahead, ya. Satu step lebih depan dengan kita. Karena kita belum mencapai ke sana. Ya, waktunya akan tiba setiap kita. Entah Tuhan juga panggil sama seperti ya Ibu saat Tuhan belum datang, atau bahkan di ayat yang ketiga dikatakan tadi bahwa aku akan datang kembali. Ya, di saat itulah kita dibawa bersama-sama dengan Allah. Nah, saya ingin satu bagian lagi firman Tuhan untuk kita juga memahami yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ya, ayat ke-13 dimulai. Ya, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ya, ayat yang sungguh meneguhkan setiap kita. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam prosesi ketika nanti Tuhan datang tadi dikatakan. Karena ini janji Tuhan, aku akan datang kembali. Untuk apa? Membawa kamu ke tempat di mana aku sudah menyediakan, di rumah Bapa. Ya. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 dimulai, firman Tuhan ini dikatakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-15 dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat yang ke-14, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dia sudah pasti menyongsong Tuhan di angkasa. Pertanyaannya setiap kita. Ya, kita harus memastikan kalau kita menjadi generasi akhir zaman di mana Tuhan sungguh-sungguh datang kali yang kedua di saat generasi kita atau bahkan anak kita, apakah kita sungguh-sungguh siap? Karena ini yang akan terjadi. Ya, pada saat Tuhan datang kali yang kedua, Dia akan turun. Yang pertama, siapa yang menyongsong duluan? Orang-orang yang mati dalam Tuhan, dia akan bangkit. Dan dalam sekejap kita juga yang masih hidup di dunia, kita sama-sama ya, menyongsong Yesus di mana? Di awan-awan. Dan di saat itulah Tuhan mengubahkan setiap kita. Baik yang sudah meninggal maupun kita yang masih hidup, Tuhan akan ubahkan. Ya, dengan tubuh kemuliaan yang kita bisa hidup di dalam hari yang perhentiannya Tuhan, yaitu 1000 tahun damai. Dan bahkan kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam kekekalan. Karena ini yang menjadi rencana Allah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya ingin setiap kita memastikan diri bahwa inilah yang menjadi maksud abadinya Allah, atau rencana Allah dari kekal sampai kekal. Bahwa dari mulanya Allah adalah kekal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dia ingin menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah dari segala zaman. Dari manusia pertama sampai saat Tuhan datang kali yang kedua. Dan menjadi bagian yang terakhir adalah membawa kembali manusia yang Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Allah masuk di dalam kekekalan. Ya. Bersama Allah, yaitu Bapa,
firman yang sudah menjadi Yesus, kita semua dalam gerejanya yang adalah mempelai wanita Kristus, dengan Roh Kudus dalam persekutuan yang kekal. Nah, ini yang menjadi maksud abadi Allah atau rencana Allah dari kekal sampai kekal. Jadi rencana kekal Allah, hidup kekal itu sesuatu yang nyata, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan kalau kita memahami tujuan kita mau sampai ke sana, kita dapat memaknai hidup kita dengan baik dan benar. Untuk kita boleh terus berjalan di dalam iman percaya kita kepada Yesus. Dan Tuhan mendapati kita menjadi orang-orang yang terus percaya dan diselamatkan untuk masuk ke dalam rencana Allah yang kekal. Dan biarlah ini yang menjadi janji Tuhan atas setiap hidup kita ini kita bisa juga alami. Kita sama-sama bersama dengan Ibu terkasih di dalam tempat kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Ini tentu menjadi kerinduan hati kita semua. Hari-hari ke depan tidak mudah, ya. Kehilangan di masa-masa pandemi ini menjadi sesuatu yang sulit. Ya, rekan-rekan nggak banyak yang bisa hadir mungkin, tetapi percaya, ya, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup seluruh keluarga. Ya, rekan-rekan yang nggak bisa hadir pun semuanya saya percaya terus mendukung supaya Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan biarlah kita mau taruh firman itu di dalam hati setiap kita dan kita boleh terus setia dan mendapati kita ada dan masuk di dalam rencana dan tiba di dalam kekekalan seperti yang Tuhan sudah janjikan. Sebab Engkaulah perteduhan kami, Engkaulah pengharapan kami, bahkan Engkaulah tujuan kami. Engkau yang sudah merancangkan Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan, untuk menjadikan kami serupa dan segambar dengan bahkan kami masuk di dalam rencana-Mu yang abadi, rencana-Mu yang kekal. Dan biarlah Tuhan malam hari ini firman-Mu yang sudah berkata untuk kami tidak gelisah, karena kami tahu, percaya kemana tujuan setiap hidup kami. Bahkan kalau hari ini Tuhan, Kau sudah memanggil Ibu terkasih, Ibu Murtira, pada hari ini Tuhan, Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik di sisi-Mu. Biarlah ini yang menjadi Tuhan kerinduan hati kami, untuk kami juga boleh bersama-sama Tuhan mengakhiri pertandingan yang Kau izinkan masih kami boleh lalui di hari-hari yang mendatang Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun banyak kesulitan yang kami harus hadapi, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Teman-teman, saudara yang telah hadir malam ini, dan terima kasih khususnya kepada Pak Budi, Bang Chandra, Marta, Kak Martin yang telah melayani, dan kepenatuan dan sekretariat. Untuk besok pemberangkatan kita ada ibadah tutup peti itu jam 10, dan kita dari tutup peti langsungkan
berangkat ke pemakaman. Jadi kita diperkirakan jam 11 kita akan pemakaman itu sih. Di pemakamannya ada di TPU Kampung Kandang, itu ada di Jagakarsa di Jalan Muhammad Kafi.